السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الفاتحة لصحتنا وعافيتنا وسلاماتنا وسعاداتنا ببركة وشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وببركة مؤلف هذا الكتاب الشمائل المحمدية الإمام الترمذي بأسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Saudara-saudara sekalian, para pecinta baginda Nabi rahimakumullah, kita lanjutkan ngaji kita di pembahasan selanjutnya, ma jaa fi sifati kalami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi sya'ri. Jadi bahasan kali ini akan membahas tentang syair atau syair atau kata-kata bijak, kata-kata mutiara dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasul juga pernah dan sering mengeluarkan kata-kata bijak, syair, ya, kata-kata bijak, kata-kata mutiara indah. Haddatsana Muhammad bin Bashar حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان الثوري عن عبد الملك بن عمير حدثنا أبو سلامة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال. Jadi hadis ini atas dari hadis dari Abu Hurairah yang membawa hadis itu. Qala, beliau berkata, Abu Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala bersabda siapa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Inna asdaqa kalimatin kalimatin qala asy-sya'iru kalimatu labidin. Sesungguhnya kata Nabi, perkataan atau syair, kalimat-kalimat indah, kata-kata mutiara indah yang paling bagus adalah asy-syairu kalimatul labid, yaitu syair atau syair atau kata-kata mutiara indah dari labid. Ada namanya labid. Labid ini seorang penyair. Awalnya ini benci Rasulullah, kemudian dia cinta dengan Rasulullah, yang syairnya mencintai dan memuji Rasulullah. Ketika dia belum masuk Islam, si Labid ini penyair, syairnya bagus. Dia bersair mencaci Rasulullah. Tapi ketika dia masuk Islam, dia menjadi penyair yang membela dan memuji Rasulullah. Makanya sampai Rasulullah bersabda, sesungguhnya syair, kalimat-kalimat mutiara indah, kata-kata bijak bestari yang paling indah adalah dari kalimat atau kata-kata mutiara labid. Apa kata mutiara labid? Salah satunya adalah sabut Kanjeng Nabi, ala kullu syai'in ma khalallaha batilun. Jadi labid bersyair, kata Rasulullah, syairnya labid, ala kullu syai'in, ala ingatlah engkau semua, kullu syai'in segala sesuatu, ma khalallahu batila segala sesuatu selain Allah, batilun yaitu akan binasa. Ini kan namanya kata-kata mutiara, kata-kata bijak, syair. Ingatlah segala sesuatu selain Allah, batilun akan binasa. Wah, ini keperkataan semua kuat keiman, bahwa kita harus mengingat dan kita harus mantap di dalam hati segala sesuatu selain Allah binasa. Makanya jangan terlalu cinta kepada selain Allah. Cinta boleh, tapi jangan keterlaluan cintanya
kecuali kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cinta ke manusia jangan terlalu keterlaluan karena manusia akan mati. Cinta ke dunia, ke harta jangan keterlaluan karena harta akan tiada. Dunia akan kiamat semuanya. Makanya jangan keterlaluan. Ala kullu syai'in ma khalallaha batilun. Selain Allah akan binasa. Wakada, dan perkataan ini membuat Umayyah bin Abi Salti ayyuslima, hampir membuat Umayyah bin Abi Salti yaitu masuk Islam. Berarti kata-katanya menginspirasi, memotivasi, menginspirasi seseorang untuk cinta kepada agama Allah. Ini ke syair. Makanya tidak heran kalau para ulama-ulamanya Allah yang cinta Rasulullah syairnya luar biasa. Luar biasa. Di kitab Diba saja, Imam Abdurrahman Ad-Dibai memuji Rasulullah luar biasa. Anta syamsun, anta badrun. Itu syair, kata-kata mutiara. Engkau laksana matahari. Anta badrun, engkau bagaikan bulan purnama. Anta nurun fauqa nur, engkau cahaya di atas cahaya. Indah ya. Ini kata-kata mutiara. Kenapa saya maksud cahaya? Cahaya Rasulullah. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Jadi yang dimaksud adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Anta misbahus sudur, engkau adalah lampu yang menerangi hati kami. Ini bahasa indah. Makanya Rasulullah juga sering asyair. Ini kesenang dekat syairnya Labid, sahabat tu yang mencintai Rasulullah. Indah. Jadi kalau kata-kata syair harus dipahami. Kadang kata-kata itu mengandung banyak makna di dalamnya. Rasulullah misalnya disebut sebagai apa? Ya arusyal khafiqaini. Wahai pengantinnya barat dan timur. Orang yang tak tahu kan bingung. Namanya kata-kata mutiara. Apa maksud pengantinnya? Saya bocah panjenengan. Kimun ngerti KRT na Kobos. Ya Habibi ya Muhammad ya arusyal khafiqaini. Rasulullah, engkaulah pengantinnya barat dan timur. Tahu pengantin? Pengantin kini ke orang yang dimuliakan. Pengantin ke orang yang terhormat. Pengantin orang itu orang yang termulia. Coba biar mau tuti komantan. Eyereng, komantan. Paceng, komantan. Jadi Kanjeng Nabi ini kan komantanna barat dan timur. Barat napa? Ujung barat, ujung timur. Dunya ini kan komantanna Kanjeng Nabi. Indah. Rasulullah ini kan terhormat, mulia. Kini kan kata-kata kan sering. Ya. Luar biasa. Marra'a wajhaka yas'ad. Marra'a wajhaka yas'ad. Barang siapa yang melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam barang siapa yang melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam yas'ad, dia akan bahagia. Kini ke artena. Ya karimal walidaini, wahai manusia yang mulia kedua orang tuanya, Sayyidina Abdullah dan Sayyidah Aminah. Allah, Kanjeng Nabi yang sepuluh ini kamu lunja. Makanya itu yang menyebut, mengumandangkan kata-kata mutiara adalah Syekh Abdurrahman Ad-Dibai. Begitu indah, begitu tulus, begitu bagus kata-kata mutiaranya. Ya Allah, untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
amin tadhakkuri jiranin bidhi salami mazajta dam anjara min mukratin bidami. Itu kata-kata sangat indah sekali kan. Jadi ketika orang sudah mencintai Rasulullah, dia berdarah-darah, mengalir air mata darah. Apakah tangisanmu itu mengingatkan engkau kepada saudaramu di salam di luar sana? Ataukah kepada siapa? Ataukah kepada orang yang engkau cintai? Kenapa kau sampai menangis berdarah-darah? Wah, menangis berdarah-darah ini kan maksudnya awkward. Biar mau tak tahu bahasa sastra, pas deki artinya berarti roh nangis keluar air mata dere, sakit roh berarti. Beni maksudnya air mata berdarah-darah, deras tuh, tangisannya bukan tangisan palsu, tapi betul-betul. Nah, ini ke syair-syair. Dan banyak di Barzan di SN syair. SN syair luar biasa nih. Makanya mohon ada kula panjenengan bisa merenungi maknanya ketika membaca qiyam, mahallul qiyam. Aduh, indah nih. Ya Allah, itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan memang seperti itu. Dalilnya di dalam Al-Qur'an, dalilnya di dalam hadis, apa yang sudah dikumandangkan oleh para hakikat itu, orang-orang yang cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gara-gara Imam Busiri nulis syair, coba kan disandang Kanjeng Nabi. Bekton amimpe, ya Rasul, saya ingin menggubah syair untukmu. Isinya memuji engkau, mengagungkan engkau. Tulis. Mari mimpi boleh? Marilah, mari baca. Amin tadzakkuri jinga segala. Fatabassama sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah tersenyum. Kemudian dipegang, disentuhlah, kemudian badannya, dan Imam Busiri bangun dari tidurnya dan bisa berjalan, beres dari penyakit. Coba bayangkan, senang Kanjeng Nabi kasih. Ya. Haddatsana Muhammad bin al-Muthanna, haddatsana Muhammad bin Ja'far, haddatsana Syu'bah 'an al-Aswad bin Qais, an Jundub bin Sufyan al-Bajali qala asaba hajarun usbu'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fadamiyat. Asaba hajarun usbu'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fadamiyat. Jari Rasulullah terkena batu fadamiyat, kemudian berdarah. Di suatu ketika jariin Kanjeng Nabi, kerikiin Kanjeng Nabi, jarinya Rasulullah kening betoh, kemudian berdarah. Faqala, dan Rasulullah mengatakan, bersabda atau bersyair, hal anti illa usbu'un damitin wa fi sabilillah wa bi sabilillahi ma laqiti. Wah, ini ke syairnya. Hal anti illa usbu'un damiti. Engkau berdarah. Wahai engkau telah berdarah. Wa fi sabilillahi ma laqiti. Dan di jalan Allah engkau berdarah. Wah, gagak nih. Artinya Rasulullah kening betul pas ada pak repaannya pergi acara naal Allah. Asyair dia. Wah, Kanjeng Nabi syair Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata-kata mutiara, kata-kata indah lagi. Kata-kata mutiara nih. Nah, muka-muka manfaat dan barokah. Banyak. Biar aku yo kata-kata mutiara tak ada bagi ya. Sebini ke selake, Mas, engkau bagaikan rembulan, tapi rembulan kering. Wah, ya jadi tak fokus ki aja. Ya, nah banyak nih kan. Mungkin ke hari santri, kula punya kata-kata mutiara indah tentang hari santri. Sudah terbit tahun 2017. Mungkin kula ingat insyaallah ya upload boleh bentuk diingat tentang santri. Santri bukan sebuah nama. Nah, ibri judul ben kula bukan sebuah nama tentang santri. Mungkin ini hari santri ini.
Hari santri makin ni. Tu aki muka-muka santri-santri setuju pebarokah ilmu dah. Bermuka-muka kita setuju ngaulia barokah para santri-santri seilmuna barokah. Kenapa bak diperingati hari santri? Karena hari santri menunjukkan bahwa santri berjasa pada Eki Kadinto proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Santri ini kan berjasa untuk mempertahankan kesatuan Republik Indonesia dan itu ada sejarahnya. Bagaimana resolusi jihad kaum santri melawan penjajah pada waktu itu. Orang-orang ulama ahlus sunnah wal jamaah, para santri sabilillah yang bergabung di sabilillah, mereka berjuang melawan penjajah, melawan sekutu, khususnya di Surabaya. Resolusi jihad. Kaki. Nah, oleh karena itulah kula pun panjenengan atua karena mengingat hari santri berarti mengingat perjuangan santri. Kalau mengingat perjuangan santri, mengingat bahwa Indonesia pernah dijajah dan santrilah salah satu benteng atau perlawanan pada waktu itu melawan penjajah. Makanya ada apel sebenarnya, cuman apelnya Zoom virtual karena kondisinya dalam kondisi pandemi. Dan tu aki muka santri-santri setunya kakapi barokah ilmu akili dekat kita pun menjadi cahaya dalam kau diantunya kadinto saya keselamat dari setiap pelai dan musibah. Itulah syair-syair kata-kata mutiara dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu ketika nikah Rasulullah beton peperangan, ampun dahsyat bang, peperangan. Rasul sallallahu alaihi wasallam nikah tetap berada di atas ala baghlatihi. Ada di tetap bughul nikahnya mana binatang hasil perkawinan silang antara kuda dan keledai. Akhirnya misalnya pandelungan. Rasulullah ada di atas itu. Peperangan, perang di kendaraan itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ana an-nabiyyu la kadhib. Medan peperangan Kanjeng Nabi. Ana an-nabiyyu, saya adalah nabi, la kadhib, aku bukan pendusta, aku bukan pembohong. Ana ibnu Abdul Muttalib, saya adalah putra atau keturunan dari Abdul Muttalib, saya adalah perkasa, saya adalah nikah Kanjeng Nabi untuk memotivasi dirinya dan pasukannya gogok di medan peperangan. Kanjeng Nabi mau di medan peperangan gogok tegas. Karena memang pemimpin kutu tegas. Itulah beberapa kata-kata mutiara atau syair-syair dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Panjenengan boleh bersair asalkan syairnya membawa kesejukan, syairnya membawa orang semakin dekat kepada Allah. Sampai syair labid, hebat boleh. Di dalam hadis selanjutnya Allah luar biasa. Labid ala kullu syai'in ma khalallaha batilun. Ingatlah segala sesuatu selain Allah akan binasa. Bukan ini kamu pahami beres. Tidak ada orang yang korupsi, tidak ada orang yang mencuri, tidak ada orang yang bermaksiat. Kenapa? Karena segala sesuatu yang dia kejar akan hancur, akan tiada. Makanya saya tak binasa, saya Allah.
Muka-muka kula banca dengan terus jaga sareng Allah Subhanahu wa taala. Peselamat sareng Allah, pesehat sareng Allah, iman kita semakin mengakar dan kuat di dalam kepribadian kita sehingga ontong dunia hatta akhirah bi asraril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والله الموفق إلى أقوم الطريق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.